kelompok data itu diperoleh dari kelompok responden yang berbeda. Tapi kalau yang minggu kemarin, 2 kelompok data diperoleh dari 1 kelompok data yang sama, sebelum, setelah, pre, dan post. Ya. Syarat untuk uji beda 2 min independen ini hampir sama dengan yang kemarin. Seperti data berdistribusi normal, sama. Kemudian jenis variabel numerik dan kategorik, dan dia hanya 2 kelompok, sama dengan yang kemarin. Ya, itu juga. Cuma bedanya kalau yang kemarin itu kelompok datanya berpasangan, peer group. Tapi ini kelompok data itu independen, artinya tadi ada 2 responden, 2 kelompok responden yang berbeda, masing-masing memiliki data sendiri-sendiri. Ya, itu independen. Kelompok A, kelompok B. Kemudian misalnya orang kota, orang desa, laki-laki, perempuan, itu 2 kelompok yang berbeda. Kan rata-rata apa saja yang akan kita bandingkan, entah itu misalnya berat badan, kemudian nilai, dan lain-lain. Ya. Nah, langkah-langkah dalam pengujian ini memang kalau dibandingkan dengan uji beda 2 min dependen, langkah-langkah yang ada pada pengujian beda 2 min independen itu lebih banyak dan lebih ruwet. Ya, tapi insya Allah Bapak Ibu bisa lah ya, bisa untuk mengikuti perkuliahan ini. Tapi mudah-mudahan juga paham ya, mudah-mudahan paham. Nah, langkah-langkahnya, jadi yang pertama itu ada langkah yang namanya uji homogenitas, uji homogenitas varian. Nah, tujuannya untuk apa di langkah ini? Untuk melihat atau untuk mengetahui varian antar kelompok data satu apakah sama dengan kelompok data yang kedua. Jadi variasinya sama atau tidak kelompok A dan kelompok B data yang diperolehnya itu. Misalnya kita ingin membandingkan IPK misalnya pada mahasiswa. Ada IPK misalnya yang IPK pelajaran statistik di alih jenjang dengan IPK pada mahasiswa reguler misalnya, tapi khusus pelajaran statistik atau IP-nya saja rata-rata nilainya berapa sih di pelajaran statistik, kita bandingkan, ada kelompok reguler, ada yang alih jenjang misalnya. Nah, itu kita lihat nanti variasi nilainya sama atau tidak. Kenapa harus diukur dulu variasi nilai yang ada pada masing-masing kelompok itu? Karena pada uji T independen ini ada 2 macam nantinya. Kalau kemarin kan yang uji T dependen hanya 1 macam saja, uji T dependen gitu aja kan. Kalau ini ada 2 pilihan. Apakah uji T independennya dengan varian yang sama atau uji T independen dengan varian yang berbeda? Maka langkah pertama harus diuji dulu variannya. Itu namanya uji homogenitas varian. Nah, uji homogenitas varian ini dengan menggunakan uji F namanya. Nah, uji F rumusnya seperti ini aja. Ini angka 1 dan 2 yang di bawah, yang subskrip ini, yang di bawah huruf S, itu hanya menandakan kelompok pertama dan kelompok kedua. Siapa yang menjadi kelompok pertama? Yaitu varian ini kan S kuadrat sebetulnya. S kuadrat bagi S kuadrat. Tapi supaya tidak salah, maka ini ada S kuadrat 1, S kuadrat 2. Atau varian 1 dan varian 2. Kalau kuadratnya hilang, ini menjadi standar deviasi. Ya. Jadi ini harus varian. Nah, sekarang siapa yang menjadi varian pertama yang ada di atas ini? Kan kalau pembagian itu ada disebut pembilang, yang atasnya ada yang penyebut. Dalam statistik disebut ini numerator, yang atas ini, yang bawah ini denominator. Nah, untuk menentukan siapa posisi yang di atas dan siapa yang posisi di bawah, itu dilihat dari nilainya. Bentar ya.
Ya, kita lanjut. Jadi posisi yang di atas ini yang pembilang itu nilai yang lebih tinggi. Itu menjadi pembilang. Ya, jadi posisinya di atas. Tapi kalau yang penyebut ini yang nilainya lebih rendah. Karena kan ada dua kelompok. Pasti kalau dibandingkan yang satu akan lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain. Ya. Itu seperti itu. Jarang yang sama. Kalau sama gimana ya? Yang mana aja boleh posisi ya kalau sama. Tapi yang jelas kalau yang lebih tinggi itu pasti dia menjadi pembilang, yang bawah menjadi penyebut, numerator, dan yang bawahnya adalah denominator. Oke, sampai situ dulu Bapak Ibu, paham? Langkah pertama uji homogenitas, nanti kita langsung lihat ke soal kalau misalnya nanti untuk lebih memahami bagaimana cara mengaplikasikan langkah-langkah ini ya. Nah, selanjutnya dalam uji T independen, kemarin kan uji T dependen, kita DF-nya cuma satu, DF-nya berapa? DF-nya N-1 gitu aja, kalau uji T dependen. Tapi pada uji T independen, karena ada dua kelompok, tadi ada kelompok numerator, ada kelompok denominator pada uji F-nya ya. Jadi ada dua kali uji nanti, uji F dan uji T nanti. Nah, pada saat uji F, itu ada yang di atas tadi, yang pembilang atau numerator. Sedangkan yang di bawah itu yang disebut dengan penyebutnya atau denominator. Maka DF-nya juga ada dua, ada DF1, rumusnya N-1. DF2 sama, N-1 juga. Ini angka 2 dan angka 1 yang ini adalah menunjukkan N pada kelompok 1, ini N pada kelompok 2. Tapi rumusnya sama saja sebetulnya dengan uji T dependen yang kemarin, N-1 DF-nya. Ya, itu untuk pengujian di uji F-nya. Uji T-nya ya N1 nantinya ya, cuma N1 karena kalau pada saat uji T kita sudah tidak ada lagi misalnya bagian pembilang dan penyebut seperti apa, ada, tapi udah digabungkan semua ya. Ini untuk DF-nya. Kita lihat contoh kasusnya seperti ini. Ya, contoh kasusnya seorang perokok mengatakan bahwa rata-rata nikotin yang terkandung dalam rokok A lebih tinggi bila dibandingkan dengan nikotin yang ada dalam rokok B. Nah, ini juga kalimat-kalimat ini nanti akan mengarahkan pada kita dia hipotesisnya satu sisi atau dua sisi ya. Untuk membuktikannya, maka dilakukan penelitian terhadap sampel secara random. Jadi acak aja ambil, sembarang aja ambil untuk rokok A ambil 10 batang misalnya. Dan rokok B diambil 8 batang. Nah, kalau di sini jumlah N-nya itu bisa beda. Kenapa bisa beda? Karena kelompoknya juga berbeda kan. Kita mau ngambil 7 di rokok A atau 9 di rokok B, boleh aja. Tapi pada saat kita dependen, karena dia berpasangan, maka harus ada data pertama dengan data kedua. Kalau misalnya pada saat pengukuran kedua, orang tertentu dia misalnya drop out, tidak ada nilainya, maka data yang pertama pun tidak bisa kita uji, karena tidak ada pasangannya. Tapi pada data di uji T independen ini, itu boleh jumlah sampelnya berbeda. Jadi jumlah datanya akan berbeda. Karena rokok A ada 10, berarti nanti ada 10 angka di kelompok A. Sedangkan kelompok B ada 8 angka. Kemudian dihitung rata-rata masing-masingnya berapa, hitung standar deviasinya, maka ketemulah ini. Rokok A ini rata-ratanya 23,1 mg dengan standar deviasi 1,5. Sedangkan rokok B rata-rata nikotinnya 20,0 mg dan standar deviasi 1,7. Kita diminta untuk menguji dengan menggunakan alfa 0,05. Jadi apakah betul tuh pernyataan seorang perokok itu dia mengatakan bahwa nikotin rokok A itu lebih tinggi rata-ratanya dibandingkan dengan nikotin yang ada pada rokok B. Nah, data ini nanti yang akan kita uji. Maka kita harus sudah catat misalnya ya untuk pengujiannya nanti, misal di sini ada yang diketahuinya ya. Diketahui itu ada, jadi di A ya, A itu ada rata-ratanya berapa? 23,1 mg, kemudian standar deviasinya itu 1,5 mg. Sedangkan rokok B dia rata-ratanya ada 20,0
miligram dan standar deviasinya 1,7 miligram. Ini alfanya minta 0,05 ya. Terus N pada A ini, N-nya berapa? N-nya ini A itu berapa tadi? 10. N sama dengan 10. Sedangkan B, N-nya sama dengan 8. Nah, kita sudah lihat. Nah, sekarang untuk masuk ke dalam langkah pertama, maka tadi diminta F sama dengan varian yang S kuadrat. Ya, varian 1 dibagi varian 2. Sekarang kalau di dalam soal ini, kalau kita lihat tidak ada angka varian. Yang ada standar deviasi. Ini standar deviasi 1,5, yang satu lagi standar deviasi 1,7. Jadi kalau Bapak Ibu nanti melihat soal seperti ini yang diminta varian, tetapi dalam soal keluarnya hanya standar deviasi, tidak perlu bingung. Karena standar deviasi kalau dikuadratkan itu menjadi varian. Jadi standar deviasi kalau dikuadratkan menjadi varian. Jadi kalau begitu nanti kalau standar deviasi 1,5 berapa variannya? Tinggal 1,5 kuadrat. Standar deviasi 1,7 berapa variannya? Tinggal 1,7 kuadrat. Dikuadrat-kuadratkan aja, itulah nilai varian. Maka nanti kita akan hitung dulu tuh, apakah nanti rokok A dan rokok B ini memiliki varian yang sama atau varian berbeda langkah pertamanya. Dilihat dari mana? Ya gampang, dari standar deviasi saja. Sekarang, itu kan di dalam uji F, itu ada pembilang dan penyebut tadi kan. Nah, yang menjadi pembilang itu adalah varian yang nilainya lebih besar. Sedangkan penyebut yang variannya lebih kecil. Nah, sekarang pertanyaannya, yang menjadi varian pembilang itu yang di atas itu milik rokok A apa rokok B? Ada yang tahu? Rokok A. Rokok A itu standar deviasi 1,5. Kalau dikuadratkan berapa? Gitu kan? Apakah betul rokok A kalau dikuadratkan itu akan lebih tinggi dibandingkan dengan standar deviasi yang ada pada rokok B? Jadi kuadrat itu kan perkalian dengan angka yang sama. Ya, kalau perkalian dengan angka yang sama, walaupun yang muncul standar deviasi di sini jelas kita bisa melihat mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Nah, kalau dilihat ya 1,7 itulah lebih besar kan. 1,7 kuadrat ya kita hitung. Kita akan hitung varian pada masing-masing kelompok ya, kelompok A dan kelompok B. 1,7 kuadrat. Nah, 1,7 kuadrat itu 2,89. Nah, sekarang kita lihat 1,5. 1,5 kuadrat itu 2,25. Berarti jelas besar 2,89 kan. Maka uji F-nya, jadi ditanyakan ini, kita akan misalnya jawab ya. Untuk uji F-nya berarti yang di atas itu varian rokok B. Ya, rokok berarti standar deviasinya berapa? 1,7 dikuadratkan. Rokok A-nya yang di bawah penyebutnya 1,5 kuadrat. Nah, ini akan menjadi tadi 2,8 ya. Apa tadi? Kita hitung yang bawahnya 2,25 ya. 2,25. Sekarang kita hitung yang atasnya 1,7 kuadrat 2,89. 2,89 dibagi 2,25. Maka akan ketemu 2,89. Salah. Salah.
1,28 ya. 1,28. Nah, ini kan jadinya. Jadi setelah kita hitung untuk langkah pertama di F-nya itu F sama dengan 1,7 kuadrat dibagi 1,5 kuadrat. Jadi akan sama dengan 2,89 dibagi 2,25. Itu akan menghasilkan 1,28. Nah, angka 1,28 ini adalah nilai F hitung. Ya, 1,28 ini adalah F hitungnya. Berarti kita harus melihat F tabel. Berapa sih F tabel dengan DF? Tadi yang di atas ini adalah rokok B kan? Ini rokok B. Ini rokok B. Nah, rokok B ini tadi N-nya B itu 8. Berarti 8 min 1. 8 min 1, 7. Terus yang bawah ini milik rokok A. Rokok A itu N-nya 10. 10 min 1 berarti 9. Sehingga DF pembilangnya 7 dan DF penyebutnya 9. Ya. Oke, sampai sini dulu nih. Ada yang ditanyakan untuk mencari apakah varian ini sama atau belum ya. Jadi ketemu dulu nilai F hitung. Nah, sampai ketemu F hitung bisa ya, Pak, Bu? Bisa, Pak. Bisa. Nah, oke, sekarang mencari DF-nya. DF itu kan rumusnya N-1. Maaf, Pak. Oke, siap. Pak. Ya, silakan. 10 dan 8 itu dari mana ya, Pak? Berapa? Yang angka 10 dan 8. N-nya, jumlah N-nya. Dari N-nya nih. Rokok B, rokok A ini di random 10 batang. Kemudian rokok B 8 batang. Jadi ini adalah sampelnya. B 8, A-nya 10. Jadi inilah N-nya, sampelnya. Begitu. Oke, sudah ya, Mbak Am. Nah, sekarang tinggal kita lihat di tabel nih. Di tabel itu F-nya itu berapa F tabelnya? Kita udah punya F hitungnya 1,28. Nah, sekarang tadi yang pembilang itu berarti yang punya B kan. B itu N-nya 8. 8 min 1 berarti 7. Nah, kita tulis nih ya. Sekarang N pada B ya. Ini rokok B sama dengan 8 kurangi 1 sama dengan 7. Sedangkan N pada A itu sama dengan 10 min 1 berarti 9. Ya. Oke, jadi kita sudah catat gini. Nah, tinggal kita lihat di tabel. Tabelnya berarti 7 dan 9. 7 untuk pembilang, 9 untuk penyebut. Oke, kita lihat ya tabelnya. Ini saya stop share dulu. Kita ganti dengan tabel. Tabelnya ini tabel T ya. Kita kecilin dulu. Oke. Nah, kita cari tabel F ya. Tabel F itu ada di bawah. Chi-square. Nih, tabel F. Tapi tadi alfanya mintanya kan alfa 0,05. Ini kita lihat F distribusi tabel. Tabel distribusi F ya. Nah, ini alfanya 0,10 kan di sini. Titik 10. Berarti 0,1. Bukan ini ya yang kita butuhkan. Karena yang diminta di sana itu adalah 05. Untuk alfa 0,05 kan. Kita cari 0,05. Bawah. Nih. Ini alfa yang 0,05. F tabel untuk alfa 0,05. Tadi ini kan ada. Nah, ini yang di atas ini adalah 1 2 3 4 5 6 dan seterusnya sampai tak terhingga ya. Itu yang di atas ini yang untuk kolom itu adalah DF pembilang. Pembilang. Tadi pembilang itu DF-nya punya B kan, itu 7. 8 min 1 berarti 7. Kita ada di kolom 7. Kemudian yang ke bawah 1 2 3 4 5 6 dan terus sampai ke bawah tak terhingga juga itu N-nya 10. Dikurangi 1 jadi 9. Nah, tinggal kita tarik nih dari baris 9 terus sampai ke berapa tadi? 7 ya. Ya, 3,29. Ya. Jadi F tabelnya di sini ya.
F tabelnya 3,29. Oke, 3,29. Tadi F hitungnya 1,28. Bapak Ibu tinggal bandingkan nilai hitung dibandingkan dengan nilai tabel. Nilai hitungnya berapa? 1,28. Nilai hitungnya 3,29. Besar mana? Besar 329. Ya, berarti lebih besar nilai tabel kan? Jadi Iya. F hitung kurang dari nilai tabel. F hitungnya kurang dari nilai tabel. Di sini kita tulis jadi gitu kan. F hitung, F kan Jadi, di dalam itu konsep uji hipotesis kan selalu disebutnya yang hitungnya dulu. F hitung kurang dari F tabel. Nih ya. Oke, mana ini. Nah, tadi kan kita sampai sini nih. Oh, 1,28 hitungnya. Terus DF-nya berapa? Ini DF-nya. N B itu 8 min 1, 7. NA 10 min 1, 9. Kemudian kita cari di tabel. Oh, ternyata F tabelnya 3,29. Jadi, F hitung kurang dari F tabel. Nah, sekarang pertanyaannya, jika nilai hitung kurang dari nilai tabel, keputusannya apa, Bu? ada sih di jadwalnya. Tapi foto tukeran sama siapa? Kebetulan pagi. Keputusannya apa nih kalau nilai hitung kurang dari nilai tabel? Balik lagi, Ibu lihat tuh konsep uji hipotesis pada bagian cara pengambilan keputusan yang klasikal, yang klasik. Membandingkan nilai hitung dengan nilai tabel. Ini ada nih, kita sudah tahu nih bahwa nilai hitung kurang dari nilai tabel. Jadi keputusannya apa, Bu? Menolak, Pak. Gagal menolak H0. Gagal menolak H0. Nilai hitung kurang dari nilai tabel berarti gagal menolak H0. Nah, oke, kita gagal menolak ya. Nah, ini saya kasih panah gagal menolak H0. Gagal menolak H0. Nah, kita sudah tahu keputusannya gagal menolak H0 karena nilai hitung kurang dari nilai tabel. Sekarang, kalimat H0 pada uji F di langkah pertama ini apa bunyinya? Bunyinya apa? Kita sedang menguji varian. Jadi kan tujuan uji F itu apa sih? Untuk mengetahui apakah variannya sama atau tidak antar kelompok A dan B ini. Jadi kalimat yang ada pada H0 di dalam langkah pertama uji T independen ini yang disebut dengan uji F ini, kalimatnya seperti apa? Ada yang tahu? Tidak Apa ada. kalimat? Tidak ada? Ya. Tidak ada. Tidak ada. Apa? Perbedaan. Iya. Tidak ada perbedaan Tidak apa? Apanya kalau yang apanya, Bu? Kalau yang Bu, ya? Perbedaan rata-rata. Ini kan bukan uji rata-rata nih. Di F ini masih Berarti langkah pertama. Tujuannya lihat untuk melihat apakah terdapat perbedaan varian pada masing-masing kelompok atau tidak, kan? Berarti bunyinya tidak ada perbedaan varian antara A dan B, gitu kan? Itu kalimat di uji langkah pertama. H0 ya. Tidak terdapat perbedaan varian kelompok A dan B. Berarti variannya sama kan kalau tidak ada perbedaan varian. Jadi nanti kalau sudah ketemu nih di langkah pertama, oh ini tidak ada perbedaan varian, maka kita akan menggunakan rumus uji T yang variannya sama. Tapi kalau seandainya nanti di dalam pengujian ternyata dalam uji F-nya nilai hitungnya lebih besar dari nilai tabel, berarti kita menolak H0, berarti kata-kata yang tidak terdapat perbedaan varian tadi kita tolak. Maka
ujinya harus menggunakan rumus uji T independen dengan varian yang berbeda. Ya, begitu. Itu langkah pertama. Baru langkah pertama. Ya, tenang, Pak. Ya, jadi nanti kita akan masuk ke langkah kedua. Nah, sebelum masuk ke langkah 2, sudah paham Bapak Ibu langkah pertama untuk uji F-nya? Pak, maaf, tolong ditayangin lagi yang Yang F mana? tabel tadi, yang F tabel, Pak. Yang, Ini F tabel ini lagi tayang. yang tulisan Bapak. Oh, ininya. Pak, bisa diulang lagi nggak Pak? Tadi sinyalnya jelek Pak. Yang mana, Bu? Dari Udah. Dari Oke. putusan aja, Pak. Hah? Yang dari sebelum mengambil. Sebelum ngambil keputusan, ini? Ya, iya, Pak. Nah, ini uji F-nya nanti sebenarnya, uji F. Ini. Dari DF-nya Pak, DF. Nah, ini DF. Atasnya DF Ya, nih, dari bawahnya. Itu, Oh, jelasin dari sini. Dari DF-nya. dari DF ya. Oke. Ya, setelah kita memperoleh nilai F hitung, ya F hitungnya kan 1,28. Maka kita belum bisa ngambil keputusan kalau tidak tahu F tabelnya kan. Nah, untuk menentukan F tabel itu kita harus mencari di tabel F karena ini ujinya uji F. Nah, dalam uji F ini DF-nya ada 2. Ada DF pembilang dan DF penyebut. Pembilang itu yang mana? Itu yang pada saat uji F ya yang posisinya di atas. Oh, berarti yang di atas itu kan 1,7 kuadrat tuh. Itu miliknya kelompok rokok B kan. Kita lihat B itu ada berapa sih? Berapa batang sampelnya? Oh, 8. Rumus DF itu kan N-1. Jadi 8 dikurangi 1 sama dengan 7. Nah, ini untuk melihat kolom berapa kita bermainnya. Kemudian yang penyebutnya itu milik rokok A kan yang 1,5 kuadrat itu. Nah, 1,5 kuadrat rokok A dan kita lihat di random itu ada berapa sampel rokok A? Ada 10. Oh, berarti N-1 10 dikurangi 1 sama dengan 9. Ini untuk barisnya nanti di tabel. Nah, karena kita sudah tahu kolomnya kolom 7, kemudian barisnya baris ke-9, tinggal kita cari tuh angka berapa yang ada di sana ya. Nih lihat. Ini di tabel ini DF1 itu nih ini untuk kolom 1 2 3 4 5 dan seterusnya sampai ujung, sedangkan DF2 itu yang ke baris 1 2 3 4 5 6 dan seterusnya ke bawah. Tadi kita lihat DF1-nya itu adalah 7 ya. Kemudian DF2-nya 9. Jadi Ibu mau narik dari sini dari 7 terus sampai baris ke-9 boleh. Atau dari baris sampai ke kolom 7 boleh. Angkanya 3,29 tadi ya. 7 ya harusnya ya. Ke kolom 7. Angka dari baris 9 mana-mana. Terus tarik ke 7 nih. Ya, di sini. 7 ini ketemu angka 3,29. Ya. Angka 3,29 ini adalah angka tabelnya. Nilai tabelnya. Oh, berarti F tabelnya kita temukan dengan DF1-nya 7, DF2-nya 9 adalah 3,29. Ini pada alfa 0,05 ya. Nah, tinggal kita bandingkan. Tadi nilai hitungnya berapa? 1,28. Nilai tabelnya 3,29. Oh, kalau begitu nilai hitung kurang dari nilai tabel. Ya, jadi nilai hitung kurang dari nilai tabel. Kalau nilai hitung kurang dari nilai tabel, keputusannya apa? Lihat kita di konsep uji hipotesis. Kalau nilai hitung kurang dari nilai tabel, keputusannya adalah gagal menolak H0. Gagal menolak H0 atau kita harus menerima kata-kata yang ada di dalam H0. Terus kalimat di dalam H0 kita, di dalam uji F ini, apa bunyinya? Kalimatnya seperti apa? Kalimatnya, karena uji F ini adalah untuk melihat apakah varian pada satu kelompok sama dengan kelompok yang lainnya, maka bunyinya pasti.
di dalam H0 itu adalah tidak terdapat perbedaan varian antar kelompok tadi. Terus H1-nya ya kebalikannya, tidaknya dihilangkan. Jadi terdapat perbedaan varian antar kelompok. Nah, karena kita gagal menolak H0 atau menerima kata-kata yang ada di H0, maka kita simpulkan variannya nggak beda nih, rokok A dan rokok B. Loh, nggak beda dari mana? Yaitu kan kalimat dari H0-nya itu bahwa kelompok A dan kelompok B atau rokok A dan rokok B itu tidak terdapat perbedaan varian. Kata-kata tidak terdapat perbedaan varian itu kan kalau disingkat berarti variannya sama. Ya, jadi varian A dan B sama. Oke, Bu, sampai situ.